Baik, silakan moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Putri Eraskasari dengan NPM 23220106. Di sini saya sebagai moderator akan membawa acara dari awal sampai akhir tentang faktor-faktor komunikasi yang telah kami dapatkan dari hasil analisis dari video, di antaranya ada 8, yaitu jarak personal, kongruensi, wilayah perkembangan komunikasi, peran, hubungan, nilai dan persepsi, keterkaitan, dan batas komunikasi. Untuk hasil analisis jarak personal akan dipresentasikan oleh pemateri pertama, yaitu Amanda Putri Setiani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Amanda Putri Setiani dengan NPM 2322010059 sebagai pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan hasil analisis jarak personal. Jarak personal adalah mengatur seberapa dekat individu berinteraksi, berpindah, bergerak bersama, dan meluas serta menyempit sesuai dengan situasi di mana individu berada. Dari hasil analisis video, yaitu di dalam video, jarak personal yang terdapat adalah ketika di pagi hari, ibu pemuda ini masih melihat anaknya tertidur pulas, di mana hari sudah siang, ibu pemuda ini membangunkan anaknya tersebut, tapi anaknya tidak kunjung bangun. Untuk penjelasan selanjutnya, akan dilanjutkan pemateri ketiga. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik, dilanjutkan untuk pemateri kedua. Baik, saya Diva Fraseptiana dengan NPM 2322010058 akan membacakan tentang wilayah. Seperti yang dibacakan oleh Mbak Amanda, ketika si pemuda diberitahu neneknya kalau ada undangan yang belum diantar, si pemuda ini lalu berangkat. Setelah berangkat di tengah jalan, ia bingung dan berhenti karena tidak mengetahui jalan. Akhirnya ada mencari di Maps. Di tengah perjalanan, ia bertanya kepada warga sekitar, lalu ia menuju lokasi yang diberitahukan kepada warga tadi. Tetapi ternyata disasarkan di tempat kuburan atau TPU. Baik, cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, lanjut untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih teman, perkenalkan nama saya Eliza Larasati dari NPM 2322010057. Saya akan membacakan tentang kongruensi. Ketika ibu itu melihat ada undangan yang belum diantar, lalu si ibu memberitahu anaknya bahwa ada undangan yang belum diantar. Si anak ini lalu teringat dan segera mandi untuk berangkat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya sekarahkan ke moderator. Selanjutnya pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Rizata Septiadi Firdaus. Saya akan menjelaskan analisis yang saya tonton dalam video tersebut tentang perkembangan komunikasi. Perkembangan komunikasi biasanya sudah berkembang dari zaman ke zaman. Sudah ada dari zaman dulu juga. Berkembang hingga sekarang yang melakukan handphone. Di dalam video yang saya analisis adalah seorang pemuda
yang telah disesatkan oleh dua orang pemuda hingga tersesat di kubur atau di pemakaman. Terus dia menggunakan handphone atau WhatsApp untuk menghubungi atau mengkonfirmasi untuk berkomunikasinya. Sekian analisis dari saya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Murniamawati dengan NPM 23220165 sebagai pemateri kelima untuk melanjutkan materi keempat yang akan saya jelaskan peran hubungan. Lalu si pemuda itu mendatangi rumah Pak Wagiman, ia pun mengetok pintu, ternyata tidak ada yang keluar. Namun dia tetap berusaha, akhirnya ada yang keluar dan dia pun masuk bertemu dengan Bapak Wagiman. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Untuk pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Mukofifa dengan nomor NPM 2322010066. Saya di sini akan menjelaskan hasil analisis tentang nilai dan persepsi. Jika seseorang yang menggunakan bahasa kurang enak didengar, juga bisa dibilang tidak sopan. Di dalam video tersebut, terdapat banyak kata-kata yang menurut saya sangat tidak sopan. Ada juga perilaku yang tidak sopan dan tidak memiliki tata krama. Dalam video itu, terdapat lelaki yang pelupa dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Itu yang bisa saya analisis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjutnya, siapa ini? Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi ke-7. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini dengan NPM 2322010061. Pada saat pemuda bertanya kepada dua orang di pinggir jalan, ada salah satu berambut panjang dan tidak terlihat mukanya, lalu pemuda itu mengiranya seorang perempuan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan LO8. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Adina Mersanda Dewi dengan nomor NPM 2322010060. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis batas komunikasi. Dalam video tersebut, batas komunikasi yaitu dari tokoh utama mengalami pada saat tokoh utama berkomunikasi, ada kendala bahasa dari lawan berbicara. Di video tersebut, pemuda itu mendatangi rumah Pak Wagiman lalu mengetok pintu sampai ada yang membuka pintu. Namun yang membuka pintu bukan Pak Wagiman, tetapi yang membuka adalah seorang yang tidak bisa berbicara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya, silahkan. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nur Fitria dengan NPM 2322010064 sebagai pemateri kesimpulan. Dari film Unggah Ungguh ini memberikan gambaran tentang perubahan perilaku anak muda, dan mengajak penonton untuk merenungkan pentingnya tata krama dan etika dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Begitu kesimpulan dari video Unggah Ungguh ini yang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih kepada semua pemateri. Saya akhiri untuk presentasi kali ini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.